Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekapur sirih. Kata-kata ini dipersembahkan bagi para pencari, bagi para perindu, dan bagi pembelajar. Semoga bermanfaat. Pembelajaran dan pendewasaan. Belajar itu penting, akan tetapi lebih penting lagi mengetahui apa yang kita pelajari. Tahu apa yang kita pelajari itu penting, tetapi lebih penting lagi dapat menangkap pelajarannya, pembelajaran. Menangkap pembelajaran itu penting. Akan tetapi lebih penting lagi dapat memaknainya, menguasainya, memahaminya, pembelajarannya. Menguasai pembelajaran itu penting, tetapi yang lebih penting lagi mempraktekkan pembelajarannya dalam hidup keseharian kita. Mempraktekkan pembelajaran itu penting, tetapi yang lebih penting adanya perubahan diri, tumbuh dan berkembang kedewasaan dan jiwa kita, sehingga diri kita semakin lebih arif dan semakin lebih bijak. Persaingan dan monopoli dalam kehidupan di dunia, persaingan dan monopoli tidak bisa kita hindari. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, maka kita harus bersikap. Kita akan menjadi lebih besar bukan karena kita kuat, tetapi karena kesungguhan nawaitu kita untuk belajar dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan hati, sehingga yang lain mereka tidak sengaja tertinggal jauh dari kita, maka secara tidak kita sadari prioritas dan monopoli menyambut kita. Kita akan menjadi lebih besar karena selalu mencari hikmah, sehingga di setiap kesempatan dan kesulitan dijadikan sebagai pantangan hidup, sehingga pikiran, otak kita terpacu berpikir keras. Maka kreativitas dan rekreatif bermunculan, berdatangan, dan memicu kita untuk dimenangkan oleh persaingan. Itulah cara membangun menjadi manusia yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi lebih besar bukan karena sering membenci dan sering menghukum orang-orang yang bersalah kepada kita, tetapi menjadi besar jika kita sering memaafkan orang-orang lain yang bersalah kepada kita, dan harus selalu silih asih, silih asuh, silih asah terhadap sesama. Tidak ada manusia besar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
maka carilah dan kejarlah apa yang diwarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indrawi manusia sangat terbatas. Kita seringkali terjebak atau tertipu dengan penilaian-penilaian lahiriah, dohiriyah, atau penilaian-penilaian secara indrawi saja. Kita sering menganggap bahwa orang yang jagoan itu orang yang sering dan banyak mengalahkan orang lain. Padahal orang yang jagoan itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kita sering menganggap bahwa orang yang paling berkuasa adalah orang yang bisa mengendalikan banyak orang. Padahal orang yang memiliki kekuasaan itu orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang selalu menahan dirinya lambat laun akan punya pengaruh. Ulamawan dan negarawan, orang yang mencari dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah serakah dan tidak pernah menumpuk-numpuk hartanya, sekalipun dari jerih payahnya dan dari hasil usahanya, selalu diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak, serta untuk menolong orang lain, disertai ketulus ikhlasan. Dan inilah yang membentuk diri kita tersifati kedermawanan. Hanya manusia-manusia besar yang mampu menjadi ilmuwan, ulamawan, bangsawan, dan negarawan. Ciri-ciri khas utama manusia besar adalah tidak pernah menumpuk-numpuk atau menimbun-nimbun harta duniawi, sekalipun itu dari hasil kerja kerasnya. Eling dan waspada. Semakin tidak berhati-hati dan tidak waspada, maka semakin mudah meremehkan siapapun dan apapun, maka semakin sulit dan buta untuk melihat wajahnya. Jika seseorang sudah mampu melihat wajahnya, maka tidak ada alasan untuk meremehkan siapapun dan apapun. Barang siapa mudah meremehkan dan menganggap kecil kesalahan sekecil apapun, menunjukkan dirinya tidak berhati-hati, tidak teliti atau ceroboh, dikarenakan dirinya merasa aman. Sehingga manusia harus selalu eling dan waspada, berhati-hati dan waspada. Diri manusia bagaikan rumah. Diri manusia itu bagaikan rumah yang interior, batiniah, dan eksterior, lahiriah, yang harus selalu dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kebersihannya, kerapihannya, keindahannya sesuai dengan aturan etika dan estetikanya, sehingga penghuninya dan yang melihatnya senang, suka, dan bahagia. Manusia rumah. Diri manusia bagaikan rumah. Apapun yang pernah pergi, maka suatu saat akan pulang.
Barang siapa yang sering memberi, maka pasti sering diberi. Barang siapa berempati dan peduli terhadap sesama, maka sesama juga akan berempati dan peduli. Jika pernah mencubit, maka suatu saat dicubit. Apabila mendatangi untuk bersilaturahmi, maka suatu saat akan didatangi untuk bersilaturahmi. Jika kita berpikir positif, husnudon, maka akan mendekatkan diri manusia dengan keberuntungan dan kemaslahatan. Jika berpikir negatif, suudon, maka akan mendekatkan diri manusia dengan kebuntungan dan kemudaratan. Apabila kita berbuat sebagai aksi, maka suatu saat datang sebagai reaksi. Jika berbuat sebagai penyebab, maka suatu saat akan datang sebagai akibat. Semua sesuai dengan kebenaran dan hukumnya. Keseimbangan. Berani naik karena sudah mengerti cara turunnya. Berani turun karena sudah mengerti cara naiknya. Berani pergi karena sudah mengerti cara pulangnya. Berani hidup karena sudah mengerti cara meninggalkan dunianya. Jika kita mau terselamatkan, maka bersiaplah untuk diselamatkan. Jika kita mau perdamaian, maka bersiaplah untuk didamaikan. Jika kita mau sejahtera, maka bersiaplah untuk disejahterakan. Maka berusahalah agar diri kita selalu dalam keadaan kondisi siap, pantas, dan layak untuk menerima keselamatan, perdamaian, dan kesejahteraan. Pejuang dan pengkhianat. Pejuang sejati dan pengkhianat sejati itu sama saja, karena kedua-duanya tidak pernah terbuka dan tidak pernah pamer. Jiwa pejuang dan kepahlawanan bukanlah upaya dan semangat untuk mengungguli semua orang dengan cara apapun, tetapi upaya dan semangat untuk melayani semua orang dengan cara yang baik dan benar. Asih, asuh, asa. Sedangkan jiwa pengkhianat justru upaya-upaya untuk mengungguli semua orang dengan segala cara dan cara apapun hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Ketidaksadaran dan kesemuan. Banyak orang sering berangan-angan, berhayal, dan lebih suka mengumbar liar dalam keinginan duniawinya. Hal yang demikian ini sama halnya membiarkan dirinya terjebak dan terjerat oleh dunia hayalan kesemuan. Inilah yang sebenarnya secara tidak sadar bahwa dirinya terhipnotis dirinya sendiri, dan secara tidak langsung, tidak sadar, lambat laun terperosok, terjerumus ke dalam penjara kesengsaraan. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Nusantara Baru, Indonesia Maju, Bhinneka Tunggal Ika, Kun Payakun.